Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, semua bersukacita hari ini. Amin. Amin. Menjadi suatu kerinduan setiap kita untuk bersama-sama kembali memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kita merasa ada hal yang kurang baik yang kita alami.
Dan kadang kita merasa capek untuk berjuang sendirian. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan kita gak perlu berjuang sendirian. Tuhan yang akan berperang bagi setiap kita. Amin. Di Ulangan 3 ayat 22 berkata, jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berperang untukmu. Untuk Bapak Ibu Saudara, untuk saya, untuk kita semua. Amin. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun yang kami alami hari ini Tuhan Yesus, kami mau serahkan hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya kami akan menerima kemenangan daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, we're gonna see a victory. There's power in the mighty name of Jesus. Everywhere he wages, he will win. Oh, I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, Jesus. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Come on, sing it out. You take what the enemy meant for evil, you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good.
victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battles belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Oh, Jesus, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. We're gonna see a victory, oh Yesus Tuhan, Kau tak pernah gagal dalam hidup kami. Oh ya mari terus sembah Dia. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari angkat suaramu, nyatakan Yesus memegangku dengan
percaya Tuhan. Yesus memberiku Oh, kemenangan. Kami nyatakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari bersama angkat suaramu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sekali lagi angkat suaramu, angkat tanganmu, nyatakan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman kami nyatakan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya di dalam Tuhan ada kemenangan. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya rindu menyambut sekali lagi jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom umat-umat pemenang. Ada sukacita di rumah Tuhan pagi hari ini saudara. Mari kita datang dengan sukacita. Sebab Yesus sumber kekuatan, sumber kemenangan bagi setiap kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab jika Engkau pihak kami, siapa lawan kami Tuhan. Haleluya. Satukan suara kita bersama nyatakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu lebah di kiriku,
janji-Mu Tuhan. Engkau bersamaku. Mari dengan iman-Mu nyatakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Come on, say. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Engkau yang menerima kemenangan daripada Tuhan, sorakan haleluya. Mari lebih lagi nyatakan, come on. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Beribu rebah. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Mari sambil angkat tangan kita, dengan iman-Mu bersama nyatakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Are you ready? Say. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber. Sekali lagi nyatakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Dengan iman kami terima kemenangan dan kekuatan daripada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari seirama bertepuk tangan saudara. Satukan suaramu nyatakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Sambil bertepuk tangan, come on. Kaulah kuatku, kebanggaanku, Dan keselamatanku. kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Saya belum dengar semuanya bernyanyi, come on. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu Dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindungan-Mu. Kaulah Allah. Mari lebih lagi jemaat Tuhan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Katakan sumber. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Umat-umat pemenang berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah
curahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Tuhan GBI Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar lagi. Nak suaramu katakan Yesus. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari terus bertepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Dia akan memberikan kuasa untuk kita untuk menang, amin. Haleluya. Mari bersama angkat suara menyatakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. katakan Yesus. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari sambil tepuk tangan katakan Yesus. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia pihakku. Ya Tuhan yang setia, amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung Sebab Engkau yang terhebat Tuhan. terhebat, terbesar. Tuhan GBI Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari sekali lagi angkat suaramu nyatakan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sebab Engkau yang terhebat. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sorakan haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Benar Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Engkau selalu membuat kami terpesona Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, kita deklarasikan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian sebanyak 3 kali. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Haleluya. Kami percaya dan kami imani Tuhan
bahwa di tahun ini Tuhan akan terjadi penuaian jiwa terbesar Tuhan dan yang terakhir Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami akan menuai di dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa untuk saat ini Tuhan, kami bawa bangsa kami Indonesia, kami membawa Bapak Presiden kami Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran Tuhan, serta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, serta pejabat dari pusat hingga daerah. Tuhan, berikan mereka hikmat dan roh yang takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, dalam menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Berikan mereka juga keunitian dan kolaborasi dalam setiap bidang Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan efektif dan tepat sasaran Tuhan. Berikan mereka integritas dalam bekerja Tuhan, sehingga mereka tidak memikirkan kepentingan pribadi atau golongan Tuhan. Biarlah mereka memikirkan bangsa ini Tuhan, sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami mau berdoa untuk keadaan bangsa kami hari-hari ini Tuhan. Perang dagang Tuhan antara Amerika dan China Tuhan, yang berdampak kurang baik akan ekonomi bangsa kami Tuhan, akan iklim usaha di bangsa kami, badai PHK Tuhan, potensi gempa bumi megatrust Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang Allah yang sanggup menolong bangsa kami, Engkau Allah yang sanggup memulihkan bangsa kami. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kami. Kami berseru di tempat ini Tuhan, kami percaya Engkau yang menjawab setiap doa kami. Tuhan, kami membawa gembala sidang kami Pak Niko dan Dr. Yanto Tuhan. Kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kedua hamba-Mu ini Tuhan. Kau yang menyertai dalam setiap pelayanannya Tuhan. Dimanapun Kau tempatkan, ada kuasa, ada otoritas ilahi, serta tanda-tanda heran yang daripada Tuhan. Kau memberikan kesehatan yang terbaik buat hamba-hamba-Mu. Keluarganya senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mau membawa generasi Yeremia Tuhan, generasi yang akan Kau pakai Tuhan di akhir zaman ini. Biar setiap mereka boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga hidup mereka boleh benar, boleh kudus dan tidak kompromi akan dosa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memakai generasi ini di kampus-kampus, di marketplace, bahkan di pemerintahan-pemerintahan untuk menjadi garam dan terang, karena ada terang Kristus dalam setiap kehidupan mereka. Kami naikkan segala doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kembali kami rindu untuk menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Baik, jika tidak ada, itu menjadi tugas setiap kita ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita ajak kerabat kita, keluarga kita untuk bersama-sama bertumbuh di tempat ini. Baik, ini saatnya kita akan melihat news untuk beberapa minggu ke depan. Tim multimedia kami persilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Kasih-Nya begitu besar dan dalam untuk menebus dan menyelamatkan kita dari belenggu dosa, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Mari kita bersama-sama menghadiri ibadah khusus Jumat Agung pada tanggal 18 April 2025. Yang akan dilayani oleh Pastor Gigi Simko Putra pada pukul 8 dan 10.30 pagi. Dan Pastor Billy Lantang pada pukul 2 siang serta Evangelis Indri Pardede pada pukul 4:30 sore. Bertempat di Grand Ballroom Integrity Convention Center lantai 10. Ibadah Paskah hari Minggu 20 April 2025 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomoindong. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Emily Santoso. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu,
Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Sehubungan dengan libur nasional Jumat Agung, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, Cool, pada hari Jumat 18 April sampai dengan Sabtu 19 April 2025 diliburkan dan aktif kembali pada hari Senin 21 April 2025. Menara doa 24 jam CK7, wilayah Timur dan Barat, tetap aktif seperti biasa. It's in the presence of God Di dalam hadirat Tuhan, where you feel your restoration. di mana saudara bisa merasakan pemulihan itu. Jesus died for you on that cross. Yesus mati di kayu salib untukmu. My brother, my sister, Saudara-saudariku, he died for you on that cross. dia mati untukmu di kayu salib. Pernahkah kita merasakan sesuatu yang tidak terlihat tapi begitu menyakitkan? Akibat perlakuan yang tidak baik dari orang-orang terdekat kita sendiri, sampai meninggalkan bekas luka yang mendalam di dalam hati dan pikiran kita yang sulit untuk dipulihkan. Mengampuni, menerima, dan bangkit, serta berserah kepada Tuhan, awal dari pemulihan. Setiap proses pemulihan adalah jejak langkah yang Tuhan sediakan untuk mencapai harapan yang pasti dan nyata. Bersama-sama kita belajar untuk memulihkan hati kita di ibadah WOIGB PRJ pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 pukul 10 pagi dengan tema Healing the Wounded Heart yang akan dilayani oleh Ibu Ughari Rifung. Bertempat di Ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Shalom Papa Mama dan adik-adik semua. Tahun ini CK7 kembali mengadakan Kids Camp dengan tema Lego, Live Your Ego, Go Out for Everyone. Melalui Kids Camp ini, adik-adik akan belajar untuk semakin bertumbuh dalam iman dan karakter yang semakin serupa dengan Kristus sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. CK7 Kids Camp diadakan pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2025 di Taman Bukit Palem, Bogor. Saat ini, Papa Mama dapat mendaftarkan anak-anak dengan harga early bird sebesar Rp750.000 yang berlaku dari tanggal 16 Maret hingga 20 April 2025. Kuotanya terbatas loh, setelah periode atau kuota berakhir, biaya pendaftaran akan berubah menjadi regular price seharga Rp850.000. Untuk adik-adik kelas 3 sampai dengan 6 SD, jangan sampai ketinggalan ya. Yuk segera daftar untuk ikut serta dalam CK7 Kids Camp 2025. Untuk informasi lebih lanjut, Papa dan Mama dapat menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di masing-masing cabang. Tuhan Yesus memberkati. Get ready. Tanda sama Tuhan. Kita bilang bahwa menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Jangan berkata dusta dan jangan berkata sia-sia. You
Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054 dengan menyertakan foto dan nama calon mempelai dikirimkan melalui email. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami mulai membacakan Alkitab untuk anak kami. Kami tidak selalu tahu apa yang harus dilakukan, tapi kami tahu satu hal, firman Tuhan memberi kami kekuatan. Firman Tuhan bukan hanya mengubah anak kami, tapi juga mengubah kami. Dulu saya pikir saya harus kuat untuk anak saya. Sekarang saya tahu kekuatan saya datang dari mendengar firman Tuhan. Jangan remehkan kuasa firman Tuhan sekecil apapun momennya. Jangan tunda lagi, mulailah ambil komitmen hari ini. Shalom, Shalom selamat pagi Bapak, Ibu, Jemaat GBPRJ yang terkasih. Video tadi bukan hanya kisah mereka, tetapi kisah kita juga yang rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Di Gemar Baca Alkitab, setiap pasal yang kita baca dan renungkan bisa menguatkan keluarga kita, memulihkan hati, dan memperdalam iman kita. Yes, GBA sudah 10 tahun melayani. Tahun ini kami merayakan anniversary yang ke-10. Dimulai dari satu orang, kerinduan satu orang saja, Bapak Jeffrey Hakim yang ada di sebelah kami. Dan grup kecil, hingga saat ini sudah ada lebih dari 100 grup dari berbagai kota, negara, dan juga antar denominasi. Kalau dulu Bapak Ibu ada yang sempat bergabung, lalu berhenti di tengah jalan, hari ini saatnya kita mulai lagi, karena Tuhan sangat rindu kalian mendengar suaranya. Yes, kerinduannya begitu besar, kasihnya luar biasa. Minggu-minggu ini kita mengenang, kita mau mengingat kembali. Hari ini Tuhan masuk ke Yerusalem, Minggu Palem, dan puncaknya ada di Jumat Agung. Begitu besar kasihnya untuk kita. Dan saya yakin Bapak dan Ibu sekalian juga mengasihi Tuhan. Serukan bersama saya, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Apa yang kita lakukan?
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ini bukan hanya masalah hafal Alkitab, tetapi kesetiaan kita untuk mendengar perkataannya setiap hari. Orang tua, yuk kita ajak anak-anak kita. Anak-anak, mari kita ajak papa mama kita. Karena GBA adalah rumah rohani buat kita semua. Yes, mari bergabung dengan GBA. Silakan scan QR code yang ada di layar. Atau nanti setelah ibadah mampir ke grup, ke booth GBA. Teman-teman kami akan membantu. Saya GBA. Saya juga GBA. Kamu? Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita satukan hati, saudara. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan Yesus. Biar hari ini kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bertahtalah di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Thank you Jesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu bersama. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Kami percaya tempat ini terjadi kemenangan daripada kami Tuhan Yesus. Mari lebih lagi nyatakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kami rasakan kuasa-Mu, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari berikan tepuk tangan dan nyatakan bersama. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, kami rasakan kuasa-Mu, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari sembah Dia. Kami yakin kemenangan-Mu Tuhan, dan kuasa-Mu mengalir di tengah kami. Sebab hari ini kami terima kemenangan daripada-Mu. Kau Allah yang menyelamatkan setiap kami. Kau Allah yang menyelamatkan kami dari ketakutan kami, dari sakit penyakit kami Tuhan, dari intimidasi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang lebih meriah karena Dia ada di sini. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Bapak, kami percaya bahwa kami lebih daripada pemenang. Jemaat Tuhan yang percaya bahwa Kau adalah pemenang, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Bapak, terima kasih Kau adalah Tuhan yang setia. Bukan hanya Kau melindungi, bukan hanya Kau menyertai kami, tapi Kau juga memberikan kami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Tidak peduli keadaan seperti apa, tidak peduli tantangan seperti apa, kami tahu kami punya Tuhan yang ikut berperang melawan musuh-musuh di dalam kehidupan kami ya Bapak. Bapak, tiba saatnya kami mendengar firman.
Kami percaya itu adalah kekuatan kami Tuhan. Itu adalah inti daripada segala sesuatu. Gak cuma kami menang dalam keadaan, tapi biar kami juga boleh menang buat diri kami sendiri. Kami menjadi orang yang lebih baik lagi, yang mengerti firman-Mu, yang menjalankan firman-Mu, sehingga kami jadi orang-orang benar ya Tuhan. Karena itu urapi lidah bibir hamba-Mu, karena hamba-Mu gak mampu ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat di tempat ini, biar kami bisa menerima firman-Mu, tertanam dalam lubuk hati kami. Kami praktekkan, kami perkatakan, sehingga kami keluar menjadi seorang pemenang lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman, kami siap untuk belajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Luar biasa, silakan duduk saudara. Terima kasih kepada tim Praise and Worship. Thanks for having me in the house. Shalom saudara, selamat pagi semua. Lebih semangat lagi ya, shalom. Luar biasa, sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini, pagi ini saya mau berbicara mengenai bagaimana caranya kita mengalahkan raksasa kehidupan. Atau bagaimana kita menghadapi tantangan. Saya berikan judul khotbah pada pagi hari ini adalah Giant Killer, katakan Giant Killer. Saudara tahukah bahwa upah di dalam kehidupan yang besar bisa didapatkan jika kita melalui tantangan yang besar juga. Ya, segala sesuatu yang baik yang mungkin upah yang kita dapatkan yang besar itu tidak harus melewati tantangan yang besar. Nah, bangsa Israel adalah bangsa yang bisa dibilang adalah bangsa yang mahir di dalam berperang. Jadi ini adalah bangsa yang gak cuman dipilih Tuhan, dilindungi. Bukan cuman bangsa yang diluputkan dari permasalahan atau diluputkan dari serangan musuh. Tapi bangsa Israel adalah bangsa yang dilatih Tuhan untuk berperang mengalahkan musuh. Dari situ kita mesti ingat juga bahwa kita sebagai orang Kristen, kita tahu keadaan di luar sana tidak seperti yang dibayangkan, betul? News makin lama makin jelek. Segala keadaan seperti kayak menyerang kita. Semua berlindung. Bahkan mungkin ada dari kita yang kita juga merasa ketakutan. Bagaimana kita harus menghadapi masa depan. Bagaimana kita harus bertindak di 2025. Karena keadaan tidak menentu. Nah, begitu bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, mereka juga menghadapi keadaan yang sama seperti kita. Mereka betul dilindungi, tapi Tuhan juga melatih mereka untuk mereka berperang dan mengalahkan musuh. Jadi mereka gak cuma diajarin iman percaya Tuhan, gak cuma diajarin iman untuk berteduh di bawah naungan Tuhan, tapi mereka diajarkan juga mempunyai iman yang aktif, yang ofensif, sehingga keadaan yang menekan mereka bisa berbalik melawan dan mereka menang. Karena Tuhan adalah Tuhan yang murah hati, betul. Tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang berperang buat kita. Kalau saudara percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, sebagai orang Kristen kita harus tahu bahwa kita punya kuasa. Katakan amin. Saudara punya otoritas, katakan amin. Saudara berada di dalam lindungan, the covenant. Saudara tahu covenant? Covenant itu satu perjanjian yang tidak bisa dipatahkan sama apapun. Waktu Abraham dipilih sama Tuhan, suruh pergi. Dan itu adalah asal daripada bangsa Israel. Tuhan punya perjanjian sama Abraham. Dia harus disunat dan seluruh keturunan disunat. Orang-orang yang disunat ini orang-orang yang dilindungi Tuhan. Dari musim ke musim, dari generasi ke generasi, Tuhan selalu bikin perjanjian sama manusia. Bangsa yang dipilihnya itu adalah bangsa yang dilindunginya. Nah saudara adalah orang-orang yang percaya sama, udah masuk ke dalam perjanjian baru. Saudara juga punya covenant. Saudara juga di bawah tudungan satu perlindungan janji kekal Tuhan dan dimateraikan dengan darah Kristus, katakan amin. Jadi tidak mungkin tidak saudara pasti dilindungi Tuhan. Nah saudara, ketika kita mau memulai di dalam kehidupan, ketika kita mau memulai mencapai misi, visi kita, mimpi kita,
Di saat kita mulai lihat kesempatan, di saat kita mau mulai melangkah, di saat kita mau mulai mungkin melakukan sesuatu yang baik, di saat kita mau memperbaiki kehidupan, saat kita mau memperbaiki rohani kita, saat kita melihat rencana Tuhan dan Tuhan aku mau berjalan dalam rencanamu, disitulah raksasa akan muncul untuk menghentikan kita. Kenapa? Karena saudara semua adalah orang-orang yang di dalam janji Tuhan, saudara semua adalah pewaris janji Tuhan, karena itu giants atau raksasa pasti akan menghampiri saudara. Apa yang terjadi jika ada giants yang menghampiri dirimu? Apa yang terjadi jika masalah datengin kamu? Banyak sekali yang kita alami. Mungkin saudara berhadapan dengan sakit penyakit. Mungkin saudara sedang menghadapi kesulitan finansial. Mungkin saudara mengalami kecanduan atau addiction. Mungkin saudara sedang mengalami masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah hubungan, masalah apapun itu. Kenapa saudara mengalami itu? Saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa pagi hari ini Tuhan bilang saya, karena dia punya rencana yang indah buat kamu, dan di depan kamu ada masa depan yang baik. Karena itu giants atau masalah atau tantangan itu berusaha menghancurkan saudara. Katakan amin. Nah saudara, kita mau belajar daripada cerita Daud melawan Goliat. Ada perspektif yang tersembunyi yang Tuhan pengen ajarin kepada kita semua. Saudara, bahwa Daud ini kita pikir dia cuma anak bawang. Kita pikir Daud itu cuma anak muda yang rasanya gak mungkin bisa lawan Goliat. Saul juga lihat Daud begitu, betul? Ini orang... Bahkan Goliat bilang Daud ini orang masih kecil banget, kemerah-merahan. Gak mungkin bisa. Kita selalu pikir Daud itu underdog. Gak di-prepare sama Tuhan. Tapi sebenarnya di dalam kehidupan Daud, dia di-prepare sama Tuhan menjadi giant killer. Nah apa aja pattern yang dipersiapkan Tuhan di Daud, itu yang kita mau belajar sama-sama. Nah saudara, ini adalah peta saudara, di mana pertempuran antara Filistin, artinya Daud lawan Goliat itu terjadi. Ada di titik merah ini saudara. Dan di titik merah ini adalah titik di mana lembahnya agak turun saudara. Jadi kiri kanannya itu agak naik memang pegunungan. Dan di tengah itu emang agak turun, namanya valley. Lembah, the valley of Elah. Nah saudara kalau lihat gambar di sini adalah tempat pertempuran yang titik merah. Bangsa Israel campingnya di atas, di dataran yang lebih tinggi. Bangsa Filistin di tempat yang kuning, juga di dataran yang lebih tinggi. Nah saudara kalau lihat dari grafik ini, kita tahu bahwa tentara yang duluan maju mengalami disadvantage. Karena mereka berada di tempat yang lebih rendah, tentara yang lebih tinggi itu biasanya bisa memukul mundur musuh dengan lebih baik. Jadi mereka sebegitu lama 40 hari itu lebih mereka lihat-lihatan terus saudara. Gak ada yang berani mengambil langkah maju dulu. Karena semua tahu di dalam peperangan begitu saya maju dulu dan saya berada di posisi yang lebih rendah, saya pasti digencet dan hancur. Ya, ini adalah situasi yang terjadi waktu Daud melawan Goliat, dan sebelum Daud melawan Goliat, saudara, ini adalah pertempuran antara bangsa melawan bangsa. Dan bangsa Filistin tahu kalau mereka main keroyokan, mereka biasa kalah lawan bangsa Israel. Karena bangsa Israel memang dari dulu bangsa yang jago berperang. Setiap kali mereka berperang, mereka menang terus. Tertulis saudara, di dalam pemerintahan Saul, semua dipukul mundur. Amori, Amalek, semua segala macam dihajar habis sama Saul. Sebelum Filistin ini berperang nih, maju, mereka juga udah kalah sama Israel. Tapi kenapa bangsa-bangsa ini begitu ngotot saudara, mau hajar Israel terus? Begitulah akibat atau nasib daripada sebuah bangsa yang memang dipilih dan berada di dalam naungannya Tuhan. Iblis atau musuh gak bakal tinggal diam. Kalau saudara dapat masalah, saudara tahu ya, begitu masalah datang nih, atau keadaan, bayangin sekarang di 2025 lah. Apapun yang kamu hadapi sekarang, ingat satu hal. Kalau ada masalah yang menghadapi kamu, ada raksasa menghadapi kamu, kamu harus ingat satu hal dulu.
Kenapa masalah itu datang ketuk pintu rumah saya? Karena saya adalah orang pilihan Tuhan. Katakan amin buat dirimu sendiri. Ya, nah saudara, jadi mereka nggak ada yang berani maju sampai akhirnya Goliat keluar. Nah sedikit refresh, Goliat itu adalah raksasa saudara. Dia tingginya 205 cm. Dia pakai jubah tembaga yang begitu besar. Dia punya 3 senjata. Dia punya pedang, dia punya tombak saudara. Dan dia punya satu lagi tombak yang agak kecil saudara. Jadi dia punya tiga senjata dan senjatanya saking beratnya dia sampai harus dibawain sama orang. Itu Goliat. Dia begitu menyeramkan, dia begitu besar, begitu tinggi. Nah begitulah penampakan daripada masalah, betul? Alkitab gak pernah salah kasih cerita. Kenapa dia pakai wujud Goliat yang begitu mengintimidasi? Karena begitulah saat kita menghadapi persoalan kehidupan. Yang mereka pakai namanya intimidasi. Begitu kita ngelihat, kita biasa takut. Biasa kita jiper, saudara. Nah begitulah Goliat. Memang perawakannya seperti itu. Ya, tetapi Daud ini adalah orang yang sangat kecil, saudara. Dan bahkan dia pakai jubahnya Saul aja dia keberatan. Dan semua tidak percaya dia bisa melawan Goliat. Nah saudara, sampai sini. Kalau saudara lihat David atau Daud saudara, apakah dia seorang underdog? Ini pertanyaan yang saudara harus jawab. Saat kita lihat gambar itu, orang yang begitu besar, masalah yang begitu besar, giant yang begitu besar, melawan satu orang yang tidak pakai jubah sama sekali. Pakai ketapel saudara, bukan ketapel yang begini, tapi slingshot. Saudara pernah lihat? Slingshot yang diputer, terus dihajar. Kalau saudara lihat gambar ini, kita semua berpikir Daud adalah underdog. Saudara tahu ya underdog itu apa? Seseorang yang kayaknya udah pasti kalah. Tapi kita penasaran nih, pengen lihat nih, siapa tahu dia bisa melakukan sesuatu. Kita udah tahu lah dia pasti kalah. Tapi coba pikir 2 kali apakah Daud itu adalah seorang underdog saudara. Nah, ada gambar ini yang saya harus kasih lihat bahwa di dalam seni berperang, ini penting saudara. Karena cerita Daud lawan Goliat ini diselidiki sama ilmuwan. Bahkan istilah underdog menurut saya keluarnya dari sini. Di dalam seni berperang selalu ada 3 macam pasukan. Pasukan berkuda, pasukan infantry atau yang foot soldier, yang berdiri di lantai, mungkin pakai armor atau pakai pedang, pakai perisai. Dan satu lagi ada pasukan yang dari jarak jauh. Dan seni berperang ini selalu pasukan berkuda bisa hajar yang pasukan yang berdiri di lantai. Tapi pasukan berkuda pasti bisa dihajar sama yang, pasukan yang berkuda, yang ini saudara, dia biasanya bisa lawan yang jarak jauh saudara. Ya. Nah yang pasukan yang bisa jarak jauh biasanya dia bisa lawan yang berdiri di seperti foot soldier. Yang biasa yang bisa menang melawan yang itu biasa adalah yang tengah saudara. Nah kalau lihat dari gambar ini kira-kira Daud yang mana? Daud adalah pasukan yang jarak jauh. Yang pakai slingshot. Dan Goliat itu adalah pasukan yang di tengah. Yang berdiri pakai kaki. Yang gerakannya lambat, makanya gampang dibidik saudara. Nah ini adalah seni berperang yang kita sudah tahu dari dulu sebenarnya. Dan kalau saudara lihat, apakah kebetulan Daud itu pakai slingshot? Gak kebetulan sama sekali. Orang dia menggembalakan bawa tongkat kok. Kalau dia lawan beruang, lawan singa, dia bisa pakai tongkat gak? Dia bisa pakai tongkat. Tapi kenapa dia pakai slingshot? Itu ada alasannya. Tuhan itu seperti sudah merencanakan bahwa satu hari dia akan ketemu satu musuh. Dan senjata yang dia punya, yang dia hebat, itu adalah senjata yang tepat untuk lawan Goliat. Banyak dari kita gak sadar saudara, sebenarnya apa yang ada di tangan kamu, itu sebenarnya adalah senjata yang paling tepat untuk menghadapi masalah di 2025. Katakan amin buat dirimu sendiri. Ya, nah saudara, ini adalah kenyataan yang mengagetkan saya saudara. Saudara tahu, ini ini ilmuwan yang meneliti. Kalau
suku Benyamin, mereka juga jago pakai slingshot. Diteliti sama ilmuwan, kalau mereka puter nih, puterannya tuh kencang banget. Kayak helikopter suruh, vus, kencang banget. Dan puteran itu dihitung secara fisika atau secara fisik saudara, puterannya itu bisa 6-7 kali lebih dalam 1 detik. Kalau ini profesional, dan saya yakin Daud seperti itu. Dan ini kecepatannya mencapai 35 meter per detik, itu sama kekuatannya dengan sebuah pistol handgun 45 mm. Dan saudara tahu, batu yang diambil di lembah tadi, waktu ilmuwan ke sana, dia lihat batu-batu di situ, diteliti batunya terbuat dari barium sulfat. Density-nya, ketebelannya, kekuatan batunya 2 kali lipat daripada batu biasa. Makanya waktu dibegini, nancep ke sini, betul? Dan katanya terbenam di dahinya. Saudara, apakah itu semua kebetulan? Sama sekali bukan kebetulan. Seperti seolah-olah Tuhan itu udah siapkan stage-nya buat Daud. Dia bisa main ketapel, dia bisa main slingshot, batunya bukan batu sembarangan lagi. Itu sains yang membuktikan sekarang. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan mempersiapkan Daud jauh sebelum kejadian ini. Sehingga cuma perlu 1 pertemuan dan dia mengalahkan Goliat. Semua tetap tangannya Tuhan. Tapi Tuhan mau lihat juga Daud berani melangkah atau tidak. Itu pesan Tuhan pagi ini buat saudara semua. Segala yang kamu hadapi, ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dirimu, kamu gak sadar udah dipersiapkan Tuhan. Permasalahannya kamu berani melangkah atau tidak. Apa yang bikin Daud berani melangkah? Saya mau kita belajar sama-sama. Number 1. Saya boleh minta keyboard untuk iringi saya. Nomor 1, Daud memiliki perspektif yang berbeda. Katakan perspektif. Nah saudara, di dalam menghadapi tantangan, you butuh perspektif. Perspektif itu apa? Perspektif itu adalah kacamata. Ingat aja, kacamata itu lensa yang meniban lensa mata saya, betul? Jadi dia yang dipakai meniban lensa mata saya. Kalau saya lihat begini, saya nggak bisa lihat apa-apa saudara. Tapi saya pakai satu lensa yang namanya perspektif, sesuai sama prescription daripada ahli optik. Sehingga waktu saya pakai ini, saya bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Waktu Daud menghadapi Goliat, apa yang terjadi saudara? Waktu Daud lihat Goliat, waktu bangsa Israel lihat Goliat, begitu mereka, Goliatnya muncul, keluarin jagoan, mana? Yang kalah jadi budak, dia bilang begitu. Begitu bangsa Israel keluar lihat Goliat, mereka pakai lensa yang salah saudara. Begitu lihat terintimidasi, mereka lupa mereka jago berperang, betul? Saudara ingat gak cerita dulu waktu mereka masuk tanah Kanaan juga begitu? 12 orang pengintai dikirim, bener ya? Sama Musa. 10 pakai lensa yang ngaco, mungkin kebalik ya saudara. Mereka pakai lensa kebalik nih. Waduh, raksasanya gede banget. Orang-orang Kanaan gede-gede. 2 orang doang namanya Yosua sama Kaleb. Pakai lensa yang benar. Mereka nggak lihat masalah, mereka lihatnya susu, madu dan anggur yang besar. Betul? It's all about perspective. Nah kita harus pakai perspektif kita dengan benar di masa sekarang buat saya. Kalau kamu lihat dirimu saat kamu bercermin saudara, kamu lihat siapa? Oh saya adalah orang yang kerjanya biasa-biasa aja, kuliah biasa-biasa aja. Saya orang biasa. Makanya tadi di awal khotbah saya bilang saudara adalah orang-orang yang ditebus sama darah, orang-orang yang ada di bawah perjanjian Tuhan. Yang Tuhan jadi manusia mati buat kamu. Waktu kamu berkaca dan lihat dirimu sendiri. Siapa yang kamu lihat?
Bangsa Israel melihat diri mereka kecil. Tapi Daud melihat diri dia orang yang berbeda. Mari kita buka firman-Nya di 1 Samuel 17. Perhatikan saudara, this is very important. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar namanya Goliat dari Filistin, orang Gad. Dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tadi saya bilang. Dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, perhatikan, betul ya? Orang Israel waktu ngelihat artinya berbicara mengenai lensanya. Waktu orang Israel lihat masalah, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Orang yang takut adalah orang yang lihat dirinya kecil, orang yang tidak bisa berdiri sendiri, orang yang tidak punya tenaga, orang yang rasanya gak bakal ditolong. Itu adalah orang-orang yang ketakutan, saudara. Bangsa Israel lupa siapa diri mereka. Ayat 22. Ayat 25, Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Betul? Orang-orang yang takut, saudara, akan panggil kamu. Lihat deh, masalah di Indonesia. Saya lihat gelap Indonesia. Kamu lihat gelap juga gak? Betul, saudara? Di masa seperti sekarang, dengan siapa kamu berkumpul itu penting. Setiap kali saya pergi, karena saya mainnya di marketplace, saudara. Setiap kali ada orang yang ngomong, cari kerjaan sekarang susah banget, Pak. Saya gak mau ngomong lagi sama orang itu. Dia mau suruh saya masuk ke dalam kegelapan. Buat lihat segala sesuatu yang gelap. Makanya kemarin waktu saya lihat Instagram, Pak Presiden kita, Pak Prabowo pernah ngomong begini, saya ketawa saudara, tapi saya percaya dalam hati. Orang-orang bilang Indonesia gelap, saya pagi-pagi bangun Indonesia cerah kok. Amin. Katakan amin buat dirimu, tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini adalah perspektif orang Kristen, saudara. Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak Israel. Perhatikan. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari Israel? Dia bilang begini, siapakah orang Filistin apa? Yang tidak bersunat sampai dia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Begitu Daud lihat orang Filistin, cuman satu lensanya dia bilang, dia orang yang gak punya Tuhan. Sedangkan saya adalah orang bersunat, betul? Secara fisik dia tahu betul, dia disunat. Tapi di perjanjian baru Paulus bilang, walaupun kamu tidak disunat secara badani, kamu disunat secara hati, secara rohani. Karena itu saudara harus tahu setiap tantanganmu itu gak ada Tuhannya. Setiap musuhmu itu gak ada Tuhannya. Kamu itu orang punya Tuhan, amin. Karena perspektif menghasilkan harga diri. Ingat, bagaimana kamu berkaca dan melihat siapa dirimu, menghasilkan nilai dirimu. Ketika saya menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan, saudara jangan kira saya fine-fine aja. Saya juga lagi berjuang, saudara. Saya juga menghadapi permasalahan. Kita sama-sama orang berjuang, betul. Tapi saya biasakan waktu saya ngaca. Saya bilang, Randy keren banget deh. Boleh ya memuji diri sendiri. Dan selalu saya katakan, kamu itu anak Tuhan. Saya ingetin diri saya sendiri, kamu itu anak Tuhan. Hargamu tuh mahal banget. Apalagi bulan ini kamu merayakan Paskah, betul? Harga tuh mahal banget. Ingetin dirimu, kamu itu orang mahal. Orang yang punya janji, orang yang punya masa depan, orang yang punya covenant-nya Tuhan. Waktu kamu berkaca, saya harap saudara bisa berubah pandangannya.
bahwa saya bukan orang sembarangan. Saya adalah orang yang diutus Tuhan untuk mengubah dunia. Saya orang yang diutus Tuhan untuk mengubah sifat keturunan saya. Dari dulu keturunan saya gak baik, maksudnya generasi ke atas gak baik. Tapi saya kenal Tuhan. Karena itu saya ajarkan Yesus kepada anak saya. Saya orang yang mengubah generasi. Saya orang yang mengubah marketplace. Saudara harus mulai percaya, perkatakan itu kepada diri sendiri. Karena itu adalah perspektif. Perspektif itu adalah pandangan yang baru. Pandangan yang baru berasal daripada firman yang baru. Karena itu saudara, tadi saya gak main-main waktu GBA presentasi. You harus baca Alkitab. Karena dari situ kamu dapat perspektif siapa Tuhan. Kalau kamu kenal siapa Tuhan, kamu akan tahu itu dirimu sendiri. Karena kita diciptakan sesuai gambarnya Tuhan, bukan? Kalau Tuhan bilang kamu adalah umat yang rajani, bangsa pilihan Tuhan, katakan itu kepada dirimu sendiri, saudara. Karena perspektif menghasilkan harga diri, nilai diri, dan seberapa besar nilaimu, disitulah otoritasmu terletak. Saat seorang polisi memakai baju polisi, nilai dirinya nambah ya. Benar? Nilai dirinya pasti nambah. Oh, saya pakai seragam polisi. Saya ingat saya adalah polisi. Saya harus berbuat benar. Saya harus disiplin. Karena dia pakai baju polisi. Saat ada mobil ganjil genap yang ngaco, dengan otoritas dia berani berhentiin. Benar? Stop. Tapi kalau dia nggak pakai baju polisi, dia pakai baju biasa, kadang-kadang nggak dipedulin, benar? Karena itu perspektif menghasilkan harga diri, dan harga diri menghasilkan otoritas. Bangsa Israel punya kuasa, tapi nggak dipakai, karena mereka melihat diri mereka kecil. Perspektif, amin saudara. Apa perspektifmu hari ini? Kadang-kadang masalahnya bukan masalah. Perhatikan. Masalahnya bukan raksasanya. Masalahnya adalah bagaimana kamu cara melihat masalah. Masalahnya adalah bagaimana kamu cara melihat diri sendiri. Masalahnya adalah bagaimana kamu cara melihat problem itu. Disitulah letak masalahnya. Bangsa Israel menang gak? Menang. Daud menang gak? Menang. Dia punya 3 senjata ya, Goliat, betul? Tertuliskah di Alkitab dia pakai senjatanya? Gak sempat saudara. Istilahnya ini kalau pertarungan, tinju, you lihat tinju, 1 kali pukul Daud. Tadi pikir berantemnya seru ya. Daud gocek dulu, wah kan dia kecil ya. Taunya begitu berperang, mati. Kalau saya jadi bangsa Israel, saya pikir bakal nonton Mike Tyson nih lawan siapa. Ya, 1 detik udah selesai. Percayakah kamu bahwa masalah di dalam kehidupanmu bisa selesai begitu aja? Kalau kamu punya perspektif yang benar, siapa dirimu? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, dia punya yang namanya perkataan, katakanlah perkataan. Firman Tuhan bilang begini, saudara perhatikan baik-baik, gak cuma perspektif kamu harus punya, kamu harus kontrol lidahmu. Firmannya bilang, the tongue, lidah, can bring death or life. Bisa membawa kematian, bisa membawa kehidupan. Artinya bisa menutup jalan, bisa membuka jalan, bisa menaikkan, bisa menurunkan, bisa bikin semangat, bisa bikin gak semangat, bisa bikin gak takut, bisa bikin takut. That's your mouth. Those who love to talk will reap the consequences. Apa yang kamu katakan itulah yang kamu makan balik, kata firman Tuhan. Makanya jangan bergaul sama orang yang perkataannya, zaman sekarang semua untung mah tipis, semua mah susah, semua ini semua itu. Orang lain bolehlah ngomong, kita gak bisa kontrol, tapi kamu bisa kontrol kan? Kita bisa kontrol lidah kita. Lidah kita, ingat ya, saya kalau lihat lidah, saya selalu ingat lidah Tuhan juga begitu. Dan Tuhan pakai lidahnya, dia berfirman, terang jadi gak terang? Jadi. Lidah Tuhan dipakai untuk menciptakan. Begitu juga lidah kita. Sayang semua kuasa belum terbuka buat lidah kita.
Kalau semua dibukain Tuhan, seperti lidah kita sama kayak lidah Tuhan, banyak orang yang kena kutuk kali sama kita. Betul? Tapi pakai perkataan kita dengan benar, saudara. Tidak ada seorang giant killer, tidak ada seorang champion yang gak teriak-teriak, saudara. Makanya saya di khotbah ini jangan pikir saya, jangan salah paham saya ngomel-ngomel ya saudara ya. Saya pengen contohin ke saudara, beginilah semangat menghadapi kehidupan. Amin. Beginilah semangat. Teriak saudara, bahwa saya orangnya Tuhan. Begitu juga Daud saudara. Daud is a champion. Dia juga tidak berdiam diri saudara. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari. Perhatikan 40 hari ngapain si Goliat sebelum lawan Daud. Ayat 23, sedang ia Daud berbicara dengan mereka bangsa Israel, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan Filistin itu. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. 40 hari serangannya adalah serangan kata-kata. Serangan intimidasi. Gak usah orang ngomong, kadang-kadang kita bisa muncul kata-kata di pikiran kita sendiri, betul? Gak bisa lewat deh bulan ini. Gak bisa lewat deh bulan depan. Hati-hati dengan perkataan kita. Itu adalah bisikan daripada si iblis. Kalau muncul di sini, jangan digaungin di mulut. Karena mulut kita punya kuasa. Makanya perlu perspektif. Oh, di dalam pikiran saya bilang gak bisa. Tapi perspektif saya bilang, saya bisa melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Katakanlah itu. Segala perkataan jelek yang menyerang, segala perkataan jelek yang keluar dari hati, dari mulutmu, katakanlah sebaliknya. Karena mulut saudara semua punya kuasa. Katakan kuasa saudara. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Cuman perang mulut saudara. Beneran kalau lihat peperangan bangsa Filistin lawan Israel, Daud lawan Goliat, mirip kayak telenovela saudara. Cuman perang mulut. Ayat 44 pula orang Filistin itu berkata Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Perhatikan Daud, jangan kira dia anak culun saudara. Jangan kira dia anak merah. Jangan kira dia anak baik-baik saudara. Dia bisa pakai mulutnya saudara. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara tahu, begitu dia keluarin kata ini, dia sudah menang sebenarnya. Cuman tunggu waktu, cuman tunggu melangkah, ambil batu, begini doang. Sudah menang. Karena kuasa lidah itu, victory can come with a sound. Tembok Yeriko luntuh gimana? Lewat kata-kata, pujian, lewat sound. Karena itu jangan teriak ke Tuhan, Tuhan, ini loh problem saya. Firman Tuhan bilang apa? Yang Markus dulu saudara. Firman Tuhan bilang apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Bukan komplain masalahmu kepada Tuhan. Tuhan bilang kamu punya kuasa. Kamu under my covenant. Berkatalah kepada gunung ini. Berkatalah kepada masalahmu. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. 2 Korintus 4 ayat 13. Ini luar biasa sekali janji Tuhan. Dia bilang, namun karena kami memiliki roh apa? Iman. Katakan roh iman. Semua orang Kristen punya ini. Kamu punya roh iman ini. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. This is the kind of faith. Ini adalah model iman yang bukan cuma pasif, tapi model iman yang kamu bisa aktifkan lewat kata-kata. Aku percaya maka aku berkata-kata. Aku percaya maka aku berkata-kata. Dan kita percaya pasti sorga terbuka dan terjadi sesuatu. Saya kasih ilustrasi sedikit.
Di rumah kita punya anjing, saudara. Anjingnya lucu lah. Tapi anjingnya kepala batu. Dia anjing corgi, saudara. Saudara yang punya corgi tahu dia kepala batu. Dia cuma dengar saya. Anak saya kan masih kecil tuh. 3 tahunan. Anjing saya cuma ngerti sit, go, pee, kan ini ya, buang air. Cuman 3 itu. Sama down. Down itu dia duduk. Nah saya sering ke anjing saya karena saya kalau turun ke bawah, saya ketemu anjing saya, dia selalu nyamperin saya bilang go. Saya lagi gak mau diganggu lah kadang-kadang. Atau saya mau kasih dia makanan, saya suruh dia sit dulu, dia sit. Nah saya nggak tahu waktu saya lakukan itu, anak saya yang 3 tahun lihat saya. Nah satu hari, saya lagi di atas di lantai 2, saya dengar anak saya teriak-teriak. Cookie, nama anjingnya Cookie ya saudara. Cookie sit, Cookie sit. Saya penasaran, saya lihat aja dari atas. Anjingnya nggak mau duduk. Tahu yang saya lakukan sebagai seorang bapak? Dari atas saya teriak. Sit. Anak belum mau sit tuh. Anak saya ngomong lagi, sit. Saya ikut nyaut, sit Cookie. Jadi anak saya ngomong, saya ikut ngomong. Anak saya ngomong, ikut ngomong. Akhirnya anjing saya duduk, benar gak? Begitulah Bapa di sorga. Makanya ada firman bilang, apa yang kamu lepas di bumi, terlepas di bumi, kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Saat kita belajar pakai kekuatan perkataan kita, Bapa di sorga kita gak bisa dengar, tapi dia mengatakan hal yang sama dan dia lebih berkuasa daripada kita, makanya segala sesuatu bisa terjadi. Tepuk tangan buat dia. Terakhir saudara, kita akan tutup di sini. Yang terakhir saudara, saudara butuh aksi dan determinasi. Perhatikan gambarnya. 5 batu. 5 batu melambangkan yang pertama adalah gak cuma punya perspektif, gak cuma percaya, gak cuma ngomong, tapi kamu juga harus beraksi. Amin. Waktu Daud ambil batunya, di situ orang Israel tahu betul, ini anak muda gak cuma ngomong doang, tapi ini anak muda berani mati, dia berani maju sesuai sama imannya dia. Perkataan harus ditimpa dengan perbuatan. Ingat itu. Percaya di sini, mata kita memandang dengan benar, berkata dengan benar. Tangannya juga harus melakukan sesuatu. Makanya Yakobus pernah bilang, kamu tunjukkan imanmu lewat perkataan, aku tunjukkan imanku lewat perbuatan. Iman lewat perkataan baik, tapi aku tunjukkan juga imanku lewat yang namanya perbuatan. Dan 5 batu, saudara. Kalau saudara ambil 5 batu dimanapun, ada ketemu batu yang sama gak? Betul? Batunya pasti semua berbeda-beda. Apa artinya Tuhan mau bilang pada saudara pagi hari ini? Saya tutup dengan satu kalimat ini. Kadang-kadang saudara butuh cara yang berbeda-beda sampai saudara dapat yang namanya kemenangan. Kadang-kadang satu batu kenapa diambil 5? Dan itu beda-beda semua, saudara, batunya gak mungkin diambil yang sama. Karena Daud juga manusia, dia juga pakai perhitungan. Dia pasti dalam hatinya bilang, kalau batu pertama gagal, aku akan pakai batu kedua. Kalau batu kedua gagal, aku akan pakai cara yang lain lagi. Gagal lagi, aku pakai cara yang lain lagi. Kalau aku maju, aku gagal, aku akan berdoa. Kalau berdoa masih belum bisa, aku akan puasa. Kalau puasa belum bisa, aku akan lebih mengejar Tuhan. Aku akan baca firman-Nya, aku akan menyembah Tuhan. Saudara, kadang-kadang gak cuma sekali pertempuranmu. Kadang-kadang harus berulang-ulang, saya gak tahu berapa lama. Tapi percayakah bahwa kamu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan ada kemenangan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kasih tepuk tangan, mari kita bangkit berdiri. It's very simple. Izinkan saya berdoa buat kita semua. Taruh tanganmu di dada, saudara. Saya juga taruh di dada ya. Saya orang yang juga sama-sama berjuang di dalam masalah kehidupan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Ya rada batakata syakata bayara. Ya rada batakaya rada basy kita batak. Orada batakaya rada basy kata batak.
Bapa kami, umat-Mu Tuhan. Kami ada di dalam perjanjian darah Kristus yang tercurah. Karena itu kami perkatakan dari dalam hati kami bahwa kami sudah di posisi yang menang. Kami tinggal jalan dan mengambil kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan. Karena itu kami perkatakan buat semua masalah kehidupan kami. Apapun itu, masalah finansial, masalah hubungan, masalah penyakit, segala sesuatu, kecanduan, addiction, everything. Karena itu aku berkata kepada gunung-gunung ini, teranjaklah in the name of Jesus Christ. Ajarkan kami perspektif yang benar. Dan supaya kami gunakan kata-kata kami hanya untuk hal-hal yang membawa berkat ya Tuhan. Tutup bungkus kami, lindungi kami. Di masa-masa seperti sekarang, berperanglah buat kami ya Tuhan. Dan kami percaya Kau adalah Tuhan yang selalu pegang janji. Dan blood covenant itu adalah jaminannya kami. Bahwa tidak ada masalah yang lebih besar daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Buat firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk jadi giant killer. Jadi orang yang semangat. Gak cuma pasif, kami bisa aktif mengalahkan musuh-musuh kami. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan Yesus. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Saya yakin dan percaya kita boleh belajar sesuatu yang baru hari ini ya Bapak Ibu. Mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Pastor Randy Junaidi, atas kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan. Tuhan Yesus memberkati Pastor Randy dan keluarga besar berlimpah-limpah. Kini tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan. Bapak Ibu sekalian dapat mempersiapkan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara. Atau bagi Bapak Ibu sekalian yang memberikan melalui tunai dapat mengangkat tangan. Nanti akan dibantu oleh para usher untuk amplop. Dan saudara yang memberikan melalui kris pastikan nama penerimanya ialah kolekte GBI PRJ. Sekali lagi bagi yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan. Kalau sudah siap semuanya seluruh jemaat saya undang kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita mau mendeklarasikan doa persembahan sekaligus kita menutup ibadah hari ini dengan menerima doa berkat. Kita satu dalam doa. Bapa kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami juga memberkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Randy Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pastor Randy Tuhan Yesus. Melalui firman-Nya Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri dan anak-anak dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam pernyataan-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat GB PRJ dikasih Tuhan.
Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan bermai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi suatu terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, salah satu ciri unik gereja Pentakosta adalah menjadikan komunitas orang percaya dalam Kisah Para Rasul sebagai model kehidupan rohani dan sosial. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya komunitas orang percaya. Bagi insan Pentakostal, amanat agung adalah perintah penting dari Tuhan Yesus yang dijalankan melalui komunitas orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Seiring waktu, komunitas ini juga menjadi wadah penginjilan di mana orang yang belum percaya dapat merasakan langsung hadirat Tuhan dan mendengar firman-Nya. Saudara, persekutuan atau komunitas orang percaya bukanlah sekadar wadah yang dibentuk oleh manusia. Sesungguhnya, Roh Kudus sendiri yang membentuk dan memberi identitas kepada komunitas orang percaya. Perhatikanlah apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ketika komunitas orang percaya tidak lagi diprioritaskan sebagai wadah pertumbuhan rohani, gereja menjadi lebih fokus pada acara besar daripada pertumbuhan rohani jemaat. Akibatnya, banyak orang yang mengklaim sebagai insan Pentakostal malah mempertanyakan core value dari kepercayaan Pentakosta. Misalnya, apa benar bahasa roh itu tanda awal baptisan Roh Kudus? Kenapa penyembahan dalam bahasa roh? Dan lain sebagainya. GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memiliki komunitas orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, yang dikenal sebagai KUL, Community of Love. Komunitas orang percaya ini sangat penting bagi Tuhan dan bagi setiap orang percaya karena, yang pertama, berkomunitas adalah hidup dalam gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26-27 menjelaskan bahwa Allah Tritunggal menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Oleh karena itu, maka banyak hal dari aspek manusia mencerminkan eksistensi Allah Tritunggal itu sendiri. Salah satunya, manusia diciptakan dengan suatu kehausan untuk memiliki komunitas dan tidak hidup dalam kesendirian. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam ikatan persekutuan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dalam kasih, tujuan umum, dan sifat atau a holy community of love. Itulah sebabnya dalam setiap manusia ada dorongan untuk memiliki teman, sahabat, rekan, pasangan hidup, dan juga keluarga. Berkomunitas menjadi sesuatu yang normal dan naluriah dalam diri manusia. Kita yang diciptakan Allah dalam kasih dan persekutuan, kita juga harus menjadi manusia yang mengasihi dan selalu rindu bersekutu. Apalagi sebagai insan yang telah diselamatkan oleh darah Kristus dan menerima baptisan Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan menyatakan dirinya, mencurahkan berkat, menyatakan kehendaknya, dan menuntaskan rencananya melalui komunitas orang percaya. Sepanjang Alkitab, Tuhan menggunakan komunitas untuk menyatakan dirinya, mencurahkan berkatnya, menyatakan kehendaknya, dan menuntaskan rencananya. Dalam Matius 18 ayat 19, Tuhan Yesus bahkan memberi jaminan jawaban atas doa yang dinaikkan oleh 2-3 orang komunitas orang percaya yang sepakat. Hadirnya Roh Kudus dalam komunitas meningkatkan iman dan hikmat, termasuk menjadi alat penginjilan yang ampuh kepada jiwa-jiwa yang baru datang bergabung. Joel Komsky, seorang hamba Tuhan yang ahli tentang gereja sel, mengatakan bahwa tanpa hadirat Kristus, komunitas orang percaya tidak ada bedanya dengan pesta, pertemuan keluarga, atau bertemu teman di acara olahraga. Sekalipun ada orang yang belum percaya hadir di komunitas sel secara reguler, ia ingin mengetahui dan merasakan hadirat Tuhan. Beberapa orang mengatakan ini adalah penginjilan melalui penyembahan. Komunitas orang percaya
adalah wadah di mana Allah bekerja dengan luar biasa. Yang ketiga, Tuhan mendewasakan atau memuridkan murid-muridnya melalui komunitas orang percaya. Yesus Kristus memulai pelayanannya dengan membentuk komunitas sel. Ia mengajar banyak orang, tetapi memberi perhatian khusus kepada komunitas kecil rasul-rasulnya. Pola pelayanan Yesus dan murid-muridnya pun bersifat house to house. Setelah pencurahan Roh Kudus dan dilahirkan murid-murid generasi berikutnya, pola house to house masih digunakan. Ini adalah model yang diadopsi oleh KUL, Community of Love, di GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Saudara, setelah kita mengerti semua ini, penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita tergabung dalam komunitas orang percaya atau KUL. Berada dalam komunitas bukan sekedar berpartisipasi dalam kegiatan gereja, tetapi merupakan bagian penting dari perjalanan rohani kita. Bagi yang sudah terlibat dalam KUL, selamat, saudara sudah ada dalam trek yang benar di dalam Tuhan. Bagi yang belum, mari bergabung dan sama-sama kita bertumbuh dalam komunitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making.